Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ahmad Gunawan dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Pemasaran. Saya ingin mempresentasikan skripsi yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Lokasi terhadap Kepuasan Konsumen UD Gunawan Motor, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Yang pertama, latar belakang. Dapat dilihat dari latar belakang masalah yang ada, saya telah meringkas beberapa poin latar belakang masalahnya, seperti yang pertama, perkembangan dan persaingan di dunia otomotif yang sangat pesat, terutama pada toko-toko spare part kendaraan bermotor yang banyak bermunculan, baik toko offline maupun toko online. Yang kedua, kualitas produk yang ditawarkan harus mampu melaksanakan fungsinya. Yang ketiga, kualitas pelayanan dalam kenyamanan yang diberikan perusahaan. Yang keempat, berjalannya sebuah bisnis dapat memberikan dampak yang positif apabila perusahaan memiliki lokasi yang strategis. Ini juga dapat menentukan kelancaran sebuah bisnis. Yang kelima, kepuasan konsumen sangat berkaitan erat pada kualitas produk. Namun bukan hanya pada kualitas produk semata, melainkan juga faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan kepuasan pada konsumen. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama adalah pengembangan produk UD Gunawan Motor masih kurang maksimal, sehingga kualitas produk yang ditawarkan menurun, mengakibatkan kepuasan konsumen menurun. Yang kedua, kurangnya pengecekan produk UD Gunawan Motor, sehingga kualitas produk masih kurang maksimal. Yang ketiga, kualitas pelayanan yang diberikan UD Gunawan Motor masih kurang baik, mengakibatkan kepuasan konsumen menurun. Yang keempat, pengetahuan karyawan UD Gunawan Motor masih kurang maksimal, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan menurun, mengakibatkan kepuasan konsumen menurun. Yang kelima, minimnya lahan parkir yang dimiliki UD Gunawan Motor membuat kepuasan konsumen menurun. Yang keenam, lokasi yang jauh dari pusat otomotif. Selanjutnya dapat dilihat dari gambar kerangka pemikiran yang dapat diketahui bahwa rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen UD Gunawan Motor. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen UD Gunawan Motor. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh lokasi terhadap kepuasan konsumen UD Gunawan Motor. Dan yang keempat, apakah terdapat pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan lokasi secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen UD Gunawan Motor. Dapat juga dilihat dari gambar kerangka pemikiran tersebut, hipotesis penelitiannya. Hipotesis penelitian yang pertama adalah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen UD Gunawan Motor. Yang kedua, terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen UD Gunawan Motor. Yang ketiga, terdapat pengaruh lokasi terhadap kepuasan konsumen UD Gunawan Motor. Dan yang keempat, terdapat pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan lokasi secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen UD Gunawan Motor. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah menurut Kotler dan Keller, tahun 2016, halaman 156. Kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Dimensi dari kualitas produk adalah kinerja, daya tahan, kesesuaian dengan spesifikasi, fitur, reliabilitas, estetika, kesan kualitas, dan kemampuan. Yang kedua, menurut Sinambela tahun 2010 halaman 13. Pelayanan berasal dari layan, yang artinya menolong, menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Dimensi kualitas pelayanan adalah bukti fisik, kehandalan, cepat tanggap, jaminan, dan empati. Dan yang ketiga, menurut Ratnasari dan Aksa, tahun 2011, halaman 55. Definisi lain dari lokasi adalah keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan dengan di mana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Dimensinya adalah akses, visibilitas, lalu lintas, dan lingkungan. Dan yang keempat, menurut Kotler dan Keller tahun 2009, halaman 138. Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk terhadap ekspektasi mereka. Dimensinya adalah produk, harga, kualitas layanan, faktor emosional, biaya, dan kemudahan. Selanjutnya itu adalah metode penelitian.
Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional atau correlational research, di mana penelitian korelasional adalah penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasi atau korelasional antara dua variabel atau lebih. Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek, yaitu data yang berupa opini dari sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian atau responden. Untuk populasi dan sampelnya, jumlah populasi yang diteliti adalah 150 konsumen UD Gunawan Motor Pulau Gebang, Jakarta Timur, di mana saya sebagai peneliti menggunakan rumus Lovin dengan angka toleransi sebesar 10%, sehingga didapatkan sampel yaitu 60. Kenapa saya menggunakan rumus Lovin? Karena melihat jumlah populasi yang besar yaitu 150 konsumen, sehingga saya mengambil sebagian untuk dijadikan sampel yang didapat untuk mewakili jumlah populasi tersebut. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua. Yang pertama yaitu riset kepustakaan atau penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder sebagai data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini. Yang kedua yaitu riset lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data primer sebagai data yang diperoleh langsung dari sumber objek penelitian dengan cara pengamatan, wawancara, dan kuesioner. Untuk pengolahan data, di sini saya menggunakan SPSS versi 25, di mana SPSS adalah alat yang digunakan untuk membantu peneliti mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Selanjutnya, rancangan analisis. Masuk ke rancangan analisis, terdapat 4 uji yang di dalamnya terdapat lagi masing-masing ujinya. Yang pertama, uji kualitas data. Dalam uji kualitas data, ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik, terdapat 3 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, analisis pengujian data. Di dalam analisis pengujian data terdapat beberapa analisis, yaitu analisis koefisien korelasi, analisis determinasi, dan analisis regresi. Dan yang keempat adalah uji hipotesis, yaitu uji T dan uji F. Dapat dilihat dari tabel hasil penelitian tersebut. Yang pertama, uji koefisien korelasi. Nilai korelasi antara kualitas produk dan kepuasan konsumen adalah 0,377, yang berarti kualitas produk atau X1 terhadap kepuasan konsumen atau Y mempunyai hubungan korelasi yang positif dan rendah. Kenapa dikatakan positif dan rendah? Karena dilihat dari nilai interval koefisien 0,200 sampai 0,399 menunjukkan tingkat hubungan yang rendah. Yang kedua, dapat dilihat nilai korelasi antara kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen adalah 0,261, yang berarti kualitas pelayanan X2 dan kepuasan konsumen Y mempunyai hubungan korelasi yang positif dan rendah. Yang ketiga, dapat dilihat nilai korelasi antara lokasi dan kepuasan konsumen adalah 0,088, yang berarti X3 atau lokasi dan Y kepuasan konsumen mempunyai hubungan korelasi yang positif dan sangat rendah. Kenapa dikatakan positif dan sangat rendah? Dilihat juga dari nilai interval koefisiennya, yaitu 0,00 sampai 0,199, menunjukkan tingkat hubungan yang sangat rendah. Yang keempat, nilai korelasi antara kualitas produk X1, kualitas pelayanan X2, lokasi X3 terhadap kepuasan konsumennya Y adalah 0,476, yang berarti mempunyai hubungan korelasi yang positif dan sedang. Kenapa bisa positif dan sedang? Sama juga dilihat dari nilai interval koefisiennya 0,400 sampai 0,599, menunjukkan tingkat hubungannya yang sedang. Selanjutnya, uji determinasi. Dapat dilihat nilai yang diperoleh dari X1, X2, X3 terhadap Y adalah 18,5%. Ini saya dapat dengan melihat nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,185 yang kemudian dipersenkan menjadi 18,5%.
yang artinya nilai itu adalah kontribusi dari variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, dan lokasi terhadap kepuasan konsumen, dan sisanya sebesar 81,5% adalah kontribusi variabel lain. Selanjutnya, uji regresi. Dapat dilihat hasil persamaan regresi berganda yaitu Y bar atau konstan sebesar 12,016, lalu koefisien regresi X1 atau kualitas produknya sebesar 0,376 yang menyatakan setiap kenaikan kualitas produk sebesar 1 nilainya, maka kepuasan konsumen naik sebesar 0,376. Lalu koefisien regresi X2 atau kualitas pelayanan sebesar 0,295 yang menyatakan setiap kenaikan kualitas pelayanan sebesar 1 nilainya, maka kepuasan konsumen naik sebesar 0,295. Lalu koefisien regresi X3 atau lokasi sebesar 0,064 yang menyatakan setiap kenaikan lokasi sebesar 1 nilai, maka kepuasan konsumen akan naik sebesar 0,064. Selanjutnya uji T. Di uji T ini untuk memperoleh T-table-nya dengan cara jumlah sampel sebesar 60 dikurang jumlah variabel independennya 3 sama dengan 57 dengan tingkat signifikansi 0,05. Maka didapat T-table sebesar 1,672. Pada variabel X1 terhadap Y, T hitung yang diperoleh adalah 3,339 dengan nilai signifikansi 0,01. Dapat diketahui T hitung lebih besar dari T-table. T-table-nya tadi 1,672 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi yang dipakai. Jadi dapat dikatakan bahwa HO1 ditolak dan HA1 diterima. Ini menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Pada variabel X2 terhadap Y, T hitung yang diperoleh adalah 2,339 dengan nilai signifikansi 0,023. Dapat diketahui T hitung lebih besar dari T-table dan nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi yang dipakai. Jadi dapat dikatakan bahwa HO2 ditolak dan HA2 diterima. Ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, variabel X3 terhadap Y, T hitung yang diperoleh adalah 0,55 dengan nilai signifikansi 0,581. Dapat diketahui T hitung lebih kecil dari T-table dan nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang dipakai. Jadi dapat dikatakan bahwa HO3 diterima dan HA3 ditolak. Ini menunjukkan bahwa lokasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya uji F. Untuk memperoleh F-table dengan cara yaitu sama kayak tadi, jumlah sampel 60 dikurang jumlah variabel independen 3 dikurang 1 sama dengan 56. Dengan signifikansi sebesar 0,05 maka didapat F-table sebesar 2,769. Dapat dilihat bahwa F hitung sebesar 5,457 lebih besar dari F-table. F-table-nya 2,769 dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,005. Jadi dapat dikatakan bahwa HO4 ditolak dan HA4 diterima. Dapat dikatakan bahwa kualitas produk, kualitas pelayanan, dan lokasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari rumusan masalah yang ada ialah yang pertama, terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, terdapat pengaruh secara signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh secara signifikan lokasi terhadap kepuasan konsumen. Kenapa tidak berpengaruh? Karena menurut saya pribadi, di zaman sekarang ini lokasi sudah tidak menjadi pengaruh penting untuk orang dalam membeli sebuah barang. Karena di zaman sekarang ini kebanyakan orang berbelanja melalui online karena lebih praktis dan tidak buang banyak waktu. Dan yang menjadi acuan terpenting menurut saya di zaman sekarang seperti ini adalah kualitas produknya dan kualitas pelayanannya. Yang keempat,
terdapat pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan lokasi secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen. Yang terakhir adalah saran. Saran yang pertama adalah UD Gunawan Motor Pulau Gebang, Jakarta Timur harus memaksimalkan kualitas produknya dan menjaga standarisasi produk. Yang kedua, dari segi kualitas pelayanannya, UD Gunawan Motor Pulau Gebang, Jakarta Timur, karyawan perlu lebih banyak pengenalan terhadap produk-produknya. Dan yang ketiga, lokasi yang berada saat ini harus lebih diperhatikan lagi, terutama dari segi tempat parkirnya. Perlu dilakukan penertiban agar memudahkan konsumen dalam memarkirkan kendaraannya pada saat berbelanja ke toko. Yang keempat, untuk meningkatkan kepuasan konsumen, sebaiknya lebih memperhatikan lagi kualitas produk yang sudah ada sekarang untuk lebih baik lagi, begitupun kualitas pelayanannya. Dan yang kelima, untuk penelitian yang akan datang, perlunya penambahan variabel penelitian agar data yang diperoleh lebih beragam sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih baik lagi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.